Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, yang kita sebagai seorang hambanya tidak mampu untuk menghitungnya. Tapi semoga kita semua selalu mensyukuri atas segala nikmat yang telah diberikan olehnya, yakni dengan selalu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam, kekasih Allah, yakni Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa pada keluarganya, kepada para sahabatnya, pada para tabi'in-tabi'atnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ramadan mubarak, Ramadan yang penuh berkah. Di antara kemuliaan di bulan suci Ramadan adalah di bulan ini Allah menurunkan Al-Quran, dan ini yang menjadikan kita harus menghadirkan kedekatan yang lebih intens, interaksi yang lebih banyak dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul amin. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagai apa? Sebagai petunjuk, sebagai pembeda mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, dan juga sebagai penerang dalam kehidupan kita. Seseorang yang dekat dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi pribadi yang mulia dalam kehidupannya. Karena ternyata apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran otomatis menjadi mulia. Bulan yang ketika itu menjadi bulan yang pertama kali diturunkannya Al-Quran, maka menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain, yakni bulan Ramadan. Malam yang ketika itu menjadi malam yang pertama diturunkannya Al-Quran, maka menjadi malam yang paling mulia di antara malam-malam yang lain, dan kemuliaannya itu melebihi 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Manusia yang kepadanya diberikan wahyu Al-Quran maka menjadi manusia yang paling mulia, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu Al-Quran maka menjadi pemimpin para malaikat, yakni malaikat Jibril alaihissalam. Kota yang pada waktu itu menjadi kota tempat diturunkannya Al-Quran maka menjadi kota yang paling mulia di dunia, yaitu kota Mekah dan Madinah. Ini bukti yang menunjukkan pada kita siapapun dan apapun yang dekat dengan Al-Quran maka menjadi mulia. Artinya ketika kita diberi kesempatan bertemu bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka siapapun yang mendekatkan dirinya dengan Al-Quran dengan berinteraksi yang lebih banyak di bulan suci Ramadan, maka dia berpotensi mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaannya,
bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran? Yaitu yang pertama, sami'a yasma'u, mendengarkan Al-Quran. Hidupkan telinga kita, lembutkan hati kita untuk selalu mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Sungguh, orang yang ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, lalu dia simak, dia dengarkan baik-baik ayat suci Al-Quran untuk selalu mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Sungguh, orang yang ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, lalu dia simak, dia dengarkan baik-baik ayat suci Al-Quran tersebut, maka dia akan mendapatkan rahmat dalam hidup. Yang kedua, qara'a yaqra'u qira'atan. Rasulullah SAW bersabda, setiap huruf Al-Quran itu mendapatkan 10 pahala kebaikan. Satu hurufnya saja. Tidakkah aku mengatakan kalimat alif lam mim itu satu huruf, melainkan 3 huruf. Satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Yang mana masing-masing huruf tersebut mendapatkan 10 kebaikan, 10 pahala kebaikan. Yang kelima, amila ya'malu, mengamalkan Al-Quran. Tentunya kita harus mengamalkan isi dalam Al-Quran. Pelan-pelan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, maka harus kita kerjakan. Dan apa yang Allah larang dalam Al-Quran, maka harus kita tinggalkan. Karena sungguh ketika kita bisa mengimplementasikan semua ini dalam Al-Quran, maka sangat dekatlah kita dengan kemuliaan dalam hidup. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, maka ayo selama bulan suci Ramadan ini jangan pernah tertinggal diri kita untuk menghadirkan kedekatan dengan Al-Quran. Teman-temanku sekalian, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.